Mari kita membuka Alkitab kita sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh Waki. Injil Markus Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai 34. Kita akan membacakan firman ini. Saya yang akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu menyimaknya. Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai 34. Di bawah judul perikop, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan yang kedua, perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendakku membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis yang ada di bumi, tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini, membangun gereja adalah karya Allah. Membangun gereja adalah karya Allah. Kalau berbicara tentang membangun gereja, pertumbuhan gereja, perkembangan gereja, maka seringkali pertanyaan yang muncul, apa yang menyebabkan gereja itu bertumbuh? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar gereja itu bertumbuh? Dan pertanyaan yang seringkali ditanyakan, gereja bertumbuh itu pekerjaan siapa? Pekerjaan manusiakah atau pekerjaan Tuhan? Sama halnya dengan kerajaan Allah di dunia ini. Injil tersebar di dunia ini pekerjaan siapa? Yang membuat orang percaya itu pekerjaan siapa? Yang membuat orang bertobat itu pekerjaan siapa? Dan terkadang orang menjawab pekerjaan manusia. Terkadang orang menjawab seperti itu. Mereka tidak mengetahui bahwa semua yang terjadi itu adalah karya Allah. Kenapa semuanya ada karya Allah? Supaya manusia itu tidak sombong. Oleh sebab itu kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini melalui dua perumpamaan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yang pertama mengenai seorang penabur, dan yang kedua tentang biji sesawi. Kedua perumpamaan ini menjelaskan tentang hal yang sama, yaitu tentang kerajaan Allah. Topik kerajaan Allah adalah topik yang sangat penting dalam Alkitab, karena dalam khotbah Yesus seringkali mengucapkan tentang kerajaan Allah. Kita pun kalau berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita mengundang supaya kerajaan Allah itu terjadi dalam dunia ini, ada di dunia ini. Dan juga dalam Matius pasal 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini berarti kerajaan Allah itu sangat penting. Inti dari pengajaran Yesus Kristus itu tentang kerajaan Allah. Kalau kita membaca dalam ketiga Injil sinoptis, Matius, Markus, dan Lukas, itu membahas tentang kerajaan Allah itu banyak. Dalam Matius sebanyak 6 kali, Markus sebanyak 14 kali, Injil Lukas sebanyak 31 kali.
dan kerajaan sorga di Injil Matius dibahas sebanyak 34 kali. Berarti ini hal yang sangat penting, sangat serius. Sehingga ini perlu ditekankan kepada kita, sehingga melalui perumpamaan ini kita semakin mengerti apa itu kerajaan Allah. Kalau begitu, apa itu kerajaan Allah? Tentunya kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan di dunia ini. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang lokasi, tidak berbicara tentang materi, tidak berbicara tentang jabatan. Kalau begitu, apa itu kerajaan Allah? Kalau dalam bahasa aslinya atau pengertian secara etimologi, kerajaan Allah dalam bahasa Yunaninya Basileia tutou, yang artinya adalah kuasa, otoritas, raja, atau dalam arti lain pemerintahan otoritas Allah. Secara singkat, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang telah terrealisasi konkret dan telah nyata di tengah-tengah dunia ini. Kalau begitu, di mana kerajaan itu terjadi? Di mana ada penggenapan firman Tuhan, di mana terjadi kuasa Allah, di mana otoritas Allah berkuasa, maka disitulah kerajaan Allah sudah terjadi. Karena kerajaan Allah tidak berbicara tentang lokasi tempat, tetapi berbicara tentang kuasa, kehendak, otoritas Allah. Jika kuasa otoritas Allah sudah terjadi, maka disitulah kehendak Allah. Kerajaan Allah sudah terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita akan semakin memperjelas dengan perumpamaan yang pertama. Hal kerajaan Allah seumpama dengan seorang yang menaburkan benih. Beginilah hal kerajaan Allah, itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Kalau kita melihat perumpamaan ini terdiri dari 3 tahap. Pertama, tahap penaburan benih. Benih yang dimaksud ini adalah kerajaan Allah, yaitu berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan yang menjadi tugas penabur, yang menjadi tugas pekerja hanya menaburkan benih, tidak lebih. Hanya menaburkan benih. Tugas pekerja itu hanya menaburkan benih. Setelah dia menaburkan benih, dia tidur. Kita melihat keseharian dari penabur benih ini. Setelah dia menaburkan benih, dia tidur. Ini menggambarkan bahwa penabur itu adalah orang biasa, orang yang tidak sempurna, orang yang mempunyai banyak keterbatasan, orang yang bisa berbuat salah, orang yang tidak sempurna. Kata beristirahat di sini menunjukkan keterbatasan dalam segala hal, baik itu secara fisik, secara skill, secara fisik, spiritual dan sebagainya. Artinya kita yang menaburkan itu terbatas. Tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengerjakan pekerjaan Allah. Itu sekilas tentang penabur. Yang kedua, masa pertumbuhan. Setelah penabur itu menaburkan benih, dia tidur dan dia bangun, benih itu tumbuh. Dan dia melihat benih itu sudah tumbuh. Semua benih yang ditaburkan pasti bertumbuh, ayat 27b. Benih itu bertumbuh tetapi tidak diketahui penabur. Karena benih itu tumbuh secara otomatis. Artinya, seorang yang menerima benih firman Tuhan, maka secara otomatis akan mengalami proses pertumbuhan. Jadi orang yang sudah menerima atau mendengarkan firman Tuhan, pasti akan secara otomatis Allah akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja dalam hatinya, dan dia akan percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak bisa melihat bagaimana benih itu tumbuh, tapi kita bisa melihat dari prosesnya. Dalam ayat 28, Markus menjelaskannya secara rinci. Pertama dari bulir, kita melihat bulir-bulirnya. Pertama dari tangkai, kemudian bulir yang penuh isi dalam bulir tersebut. Kita bisa melihat prosesnya. Dalam proses itu membutuhkan waktu sampai ada buah. Jadi bukan sekali tabur langsung dia berbuah, bukan seperti itu, bukan secara instan. Tetapi
membutuhkan proses waktu yang cukup panjang. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, pendeta berkhotbah berkali-kali, tapi orang itu tidak bisa menerima firman Tuhan, belum menerima firman Tuhan, belum bertobat, itu bukan berarti dia tidak berubah. Proses. Ketika firman itu sudah ditaburkan, orang itu sudah menerima, maka secara alamiah Roh Kudus akan bekerja dalam hatinya. Kita tidak tahu kapan waktunya Roh Kudus bekerja dalam orang itu. Jadi yang kita lakukan sebagai penabur, kita hanya bersabar menunggu Roh Kudus bekerja. Jadi tugas kita hanya menaburkan benih. Tugas kita hanya memberitakan Injil. Karena yang membuat orang bertobat, yang membuat orang percaya, hanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita melihat dalam tahap ketiga masa penuaian. Musim menuai telah tiba, ayat 29. Ini artinya menunjukkan bahwa waktu yang diberikan kepada si penabur itu terbatas karena akan tiba waktu menuai. Allah memberikan tugas kepada kita, tapi tugas itu terbatas, ada waktu tertentu. Karena waktu penuaian sudah tiba, maka segala pekerjaan itu sudah selesai. Karena disitulah tiba untuk menyaksikan hasil. Jadi tugas kita hanya menaburkan, dan Tuhan Yesus yang memberikan pertumbuhan. Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan. Tapi yang pasti benih-benih itu akan tumbuh. Tahun 1800-an ada seorang misionaris dari Inggris diutus ke Afrika Utara, Madagaskar. Dia pergi dari suatu lembaga misi. Dia pergi dengan penuh kepercayaan diri. Saya akan pergi dan saya akan melayani di sana, dan pasti banyak orang yang akan percaya. Dia pergi bersama istrinya dan anaknya. Setelah beberapa tahun melayani, perkembangannya biasa-biasa saja, bahkan tidak ada orang yang percaya. Malah dia mendapatkan tantangan, yaitu istri dan anaknya meninggal karena kena penyakit malaria. Karena waktu itu penyakit demam malaria masih tinggi, karena itu tinggal di hutan dan sebagainya, jadi meninggal. Tetapi dia terus melayani. Pada suatu waktu, penguasa pada waktu itu tidak mengizinkan dia memberitakan Injil lagi, lalu dia diusir pulang ke tempat asalnya. Dia pulang dengan kecewa, Tuhan, saya sudah memberikan segalanya. Saya sudah memberikan waktuku, saya sudah mengorbankan segala sesuatunya, tetapi segala usaha yang aku lakukan sia-sia. Dia pulang. Setelah beberapa tahun, ternyata dalam pemberitaan firman-Nya itu ada 19 pemuda yang percaya kepada firman Tuhan. Lalu dia sudah pulang, ke pemuda-pemuda tersebut terus memberitakan Injil. Ternyata dia pikir tidak ada orang lagi, tetapi ada beberapa pemuda yang percaya memberitakan ini. Tetapi penguasa pada waktu itu melihat bahwa hal ini ancaman, karena ketika orang sudah mengenal Yesus Kristus, mereka meninggalkan berhala dewa-dewa mereka, maka penguasa pada waktu itu menyikat mereka, menangkap mereka, lalu menyikat di jurang pakai tali, jadi jurang digantung. Jadi penguasa berkata, kalau engkau kembali percaya kepada berhala, maka engkau diselamatkan. Tetapi mereka semua menolak, dan akhirnya ketika mereka menolak, maka tali dipotong, mereka jatuh ke dalam jurang. Jurang itu cukup dalam sehingga ketika jatuh langsung mati. Dan singkat cerita, ke-19 pemuda tersebut meninggal. Tetapi ada salah satu dari mereka mempunyai saudara perempuan. Dan saudara perempuannya itu melihat bahwa saudara laki-lakinya itu dibunuh di depan mata dia. Dan dia menjadi depresi, stres, karena dia melihat saudara-saudaranya mati di depan dia karena Injil. Lalu tiba saatnya dia mau dibunuh juga, tetapi karena penguasa pada waktu itu melihat dia sudah seperti orang gila, sudah stres, maka dia dibiarkan hidup. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Tuhan Yesus memulihkan anak perempuan tersebut. Dia mulai tumbuh menjadi dewasa, lalu dia bertekad untuk memberitakan firman Tuhan. Dan sampai sekarang di Afrika Utara, Madagaskar, di situ banyak orang Kristen. Tugas kita hanya menaburkan benih, tetapi yang membuat orang percaya, yang membuat orang bertobat adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita hanya menaburkan benih itu dan percayakan semuanya kepada Tuhan. Kita mengerjakan tugas kita dan Tuhan akan mengerjakan tugas Dia. Oleh sebab itu kita tidak perlu kecewa dengan hasilnya.
Karena sekecil apapun pelayanan itu, kalau berkenan di hadapan Tuhan, maka pasti akan berhasil. Yang kedua, gambaran kerajaan Allah seperti biji sesawi, sangat kecil. Kerajaan Allah itu awalnya, mula-mulanya sangat kecil. Mulai dari hal yang sangat kecil. Awalnya hanya benih tunggal, benih unggul. Pertama Yesus Kristus berkembang menjadi 12 orang murid Yesus, lalu berkembang menjadi 70 orang percaya, berkembang menjadi 3.000 orang percaya, dan 5.000 orang percaya, dan mendunia. Awalnya hanya satu, lalu berkembang. Diumpamakan seperti biji sesawi, karena biji itu kecil, sangat kecil. Karena budaya waktu itu, kalau mereka mengukur segala sesuatu yang kecil, diukur dengan biji sesawi. Karena di Israel sana, biji sesawi itu sangat kecil. Saya pernah lihat bijinya waktu Pak Agus tunjukin di ruang sermon. Mereka pulang dari Israel, jadi bawa bijinya itu. Saya melihat, benar-benar sangat kecil. Jadi biji sesawi itu kecil. Jadi orang Israel pada waktu itu, kalau mereka mengumpamakan hal yang sangat kecil itu, mereka umpamakan dengan biji sesawi. Oleh sebab itu, hal yang sangat kecil, biji yang sangat kecil, tapi dia dapat bertumbuh dan berkembang menjadi sangat besar. Mulainya kecil, tidak dianggap remeh, tidak dipandang, tetapi dia mempunyai daya tumbuh yang besar. Dalam biji yang kecil itu ada potensi tumbuh yang besar. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu ragu dalam pelayanan kita. Sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan pada saat ini, lakukanlah itu dengan serius, lakukanlah itu dengan setia. Kalau pelayanan itu berkenan hadapan Tuhan, maka dia akan tumbuh berkembang menjadi besar. Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Ada seorang, pada waktu itu ada KKR besar-besaran di Inggris. Lalu mereka meminta seorang pengkhotbah yang cukup terkenal dari Belanda, KKR ya. Jadi KKR itu berlangsung selama 3 hari. Mereka mengundang pengkhotbah dari Belanda pergi ke Inggris. Mereka pergi, dalam pemikiran pengkhotbah tersebut, pasti KKR itu akan penuh orang, pasti akan banyak orang, dan pasti saya akan memberitakan kepada ribuan orang dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi semuanya itu di luar apa yang dia pikirkan. Hari pertama KKR, ternyata tidak ada orang yang datang, hanya panitia penyelenggara KKR. Mereka kecewa. Lalu mereka berunding, putuskan KKR malam pertama tidak jadi. Mereka berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, kiranya Engkau berkenan hari kedua Engkau mengirim jiwa-jiwa supaya mereka mendengarkan firman. Hari kedua ternyata tidak ada orang juga. Ini KKR 3 hari nih, 3 hari ketiga. Jadi mereka berunding, mereka berkata KKR hari kedua dibatalkan, gagal. Jadi tinggal 1 hari lagi. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, kiranya Engkau mengirim jiwa-jiwa untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi pendeta tersebut berkata dalam hatinya, Tuhan, berikan aku semangat. Walaupun tidak ada orang yang datang, aku semangat untuk berkhotbah seperti berkhotbah di ribuan orang. Hari ketiga, ternyata tidak ada yang datang juga. Hanya ada perubahan sedikit. Ada seorang ibu dan anak laki-lakinya yang masih kecil datang. Jadi ada tambahan 2 orang. Tetapi karena dia sudah bertekad, dia sudah berjanji kepada Tuhan, maka dia berkhotbah berapi-api di situ seperti berkhotbah di ribuan orang. Dan setelah berkhotbah itu biasanya KKR, bagian akhirnya ada altar call ya. Itu pemanggilan menantang orang yang percaya kepada orang-orang biar mereka naik dan didoakan. Lalu dia berdoa, dia menantang semua yang ada di situ supaya naik untuk didoakan. Tetapi karena bagaimana lagi, semua yang ada di situ panitia, tidak ada yang naik, yang maju ke depan. Tetapi tidak dengan sengaja, anak kecil tadi yang bersama ibu tadi, padahal dari tadi mendengarkan firman Tuhan, anak kecil tadi hanya lari-lari main balon ke kiri ke kanan, tidak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika pengkhotbah itu membuka mata, ada anak kecil di depan dia. Anak kecil tadi yang main balon. Jadi
Anak kecil itu ke depan, apa tidak sengaja, apa balonnya karena terlepas ke depan, lalu di hadapan pendeta tersebut, tapi pendeta tersebut menganggap anak kecil itu maju. Lalu pendeta tersebut menumpang tangan, mendoakan dia, lalu memberkati dia. Beberapa waktu kemudian, anak kecil itu tumbuh menjadi besar, lalu dia menjadi sosok yang sangat terkenal, pemikirannya sangat dipakai dalam kekristenan, dan dia menjadi pendiri satu gereja yang besar di dunia ini, dan dia juga oleh dia banyak orang yang berkati, dan dia adalah John Wesley, pendiri gereja Metodis, saudaranya Charles Wesley. Dari hal kecil itu, siapa yang tahu ke depannya? Anak kecil tadi dia bertumbuh menjadi orang yang luar biasa, dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Tugas kita di sini hanya menunjukkan kita hanya mengerjakan tugas kita, dan Roh Kudus yang bekerja dari hal yang kecil menjadi hal yang besar. Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang menjadi tugas kita. Sekecil apapun pelayanan yang dipercayakan kepada kita saat ini, lakukanlah itu dengan serius, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan kalau berkenan, maka itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Awalnya, mulanya kecil seperti biji sesawi, tapi berkembang, pertumbuhannya sangat luar biasa. Kita melihat orang Kristen saat ini sudah banyak, dan kerajaan Allah sudah terjadi. Oleh sebab itu, ketika kita dipercayakan pelayanan, pelayanan kecil, hanya singer, hanya sebagai penjaga sound system, hanya sebagai infokus dan sebagainya. Jangan menganggap itu pekerjaan yang sia-sia atau sepele, tetapi kalau kita lakukannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkenan. Ada seorang ibu yang rindu sekali melayani Tuhan, tapi kondisinya tidak memungkinkan lagi. Kakinya lumpuh. Lalu dia tinggal di sebuah apartemen di lantai 5. Tapi dia mempunyai kerinduan melayani Tuhan, tapi kondisinya tidak memungkinkan, kakinya lumpuh. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Hari-hari dia menulis, menyalin ayat-ayat Alkitab. Dia menulis, lalu dia berdoa, Tuhan berkati ayat-ayat Alkitab ini, pertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk diselamatkan. Lalu dia lemparkan melalui jendela, dan angin meniup kertas-kertas yang berisi firman Tuhan itu ke seluruh tempat tersebut. Dia melakukannya itu setiap hari. Dan satu ketika dia menulis, lalu dia melemparkan ke jendela, lalu angin meniup ayat Alkitab itu tepat jatuh di seorang pemuda di tepi jurang yang hendak bunuh diri karena putus cinta. Jadi dia mau bunuh diri. Tetapi pemuda itu mengambil ayat Alkitab itu dan dia membuka. Ternyata ayat itu terambil dari Pengkhotbah 7 ayat 17. Yang bunyinya, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Lalu pemuda tersebut berkata, wah ini pesan dari Tuhan. Ini pesan dari Tuhan, akhirnya dia tidak jadi bunuh diri. Lalu dia bertekad menyelidiki siapa yang menulis ayat Alkitab itu. Lalu dia mencari tahu dan dia menemukan yang menulis itu adalah seorang perempuan lumpuh. Lalu dia meminta perempuan itu mendoakan dia, dan akhirnya dia bertumbuh dan dia menjadi seorang pengkhotbah yang terkenal juga. Berawal dari satu potong ayat, sebuah kertas yang berisi ayat. Tetapi dia boleh membuat hidup orang itu berubah dan bertobat. Oleh sebab itu, pelayanan sekecil apapun yang dipercayakan kepada kita, lakukanlah itu dengan setia, Tuhan akan memberkati kita. Jadi apa yang kita pelajari dari kedua perumpamaan ini? Yang pertama, terimalah kerajaan Allah itu. Terimalah kerajaan Allah itu. Biarlah otoritas Allah, kuasa Allah yang memimpin hidup kita. Jika otoritas Allah, kuasa Allah yang memimpin hidup kita, tentunya kita akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Hal yang kedua yang kita pelajari dari perumpamaan ini adalah jangan anggap remeh walau awalnya kecil. Iman harus bertumbuh dan berbuah. Awalnya dari kecil, tetapi dia akan terus bertumbuh berkembang. Yang ketiga yang kita pelajari adalah iman harus terus dijaga pertumbuhannya, harus dirawat dengan baik, karena benih akan selalu diganggu oleh hama. Kalau kita menaburkan benih, tidak selamanya aman. Kalau bapak-bapak yang pernah berkebun pasti tahu, pasti hama selalu mengganggu. Jadi kita harus terus merawatnya, menyemprot dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu pemeliharaan iman kita.
Yang ketiga, yang perlu kita pelajari dari iman ini, teruslah menaburkan benih kerajaan Allah itu. Teruslah menaburkan benih itu. Walaupun pertumbuhannya tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tetapi lakukanlah itu secara terus. Jangan berputus asa melihat hasilnya, karena Tuhan yang menentukan hasilnya. Yang ketiga, teruslah berkarya bagi Allah. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Lakukanlah apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, walaupun awalnya kecil, lama-lama berkembang. Jadi kembali ke tema kita, membangun gereja adalah karya siapa? Ya sudah pasti membangun gereja adalah karya Allah. Kenapa bukan karya manusia? Kalau karya manusia pasti di dalamnya ada kesombongan. Kenapa Tuhan yang memberikan pertumbuhan? Karena Dia yang berkuasa atas semuanya. Kenapa tidak manusia yang membuat orang bertobat? Kenapa bukan manusia yang diberikan gelar untuk ketika memberitakan Injil dan nama dia yang terkenal dan sebagainya? Kalau seumpama manusia yang diberikan kebebasan untuk memberikan pertumbuhan, maka di situ akan terjadi kesombongan. Tetapi Tuhan sudah mengatakan dengan jelas, tugas kita hanya menaburkan benih dan Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Biarlah kita diberkati oleh firman Tuhan ini dan kita semakin giat dalam pelayanan Tuhan. Sekecil apapun pelayanan itu kita lakukan dengan setia, Tuhan Yesus akan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah diajarkan firman Tuhan bahwa kerajaan Allah itu awalnya mulanya sangat kecil tetapi dapat berkembang menjadi mendunia. Mampukan kami Tuhan supaya kami boleh menjadi penabur-penabur benih yang setia. Walaupun saat ini mungkin kami mengalami banyak tantangan, banyak rintangan dalam menaburkan benih, tapi kami percaya Yesus Kristus akan menguatkan kami. Yesus Kristus akan memberikan kekuatan kepada kami supaya terus menaburkan benih itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.